Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Laila Nur Azizah dari kelas Terjemah 1B dengan NIM 20203033 akan menjelaskan materi mengenai ayat Al-Quran Saintek untuk memenuhi UAS Terjemah. Yang pertama yakni yang berkaitan dengan bumi dan gunung. Salah satu ayat Al-Quran yang terkait dengan bumi dan gunung terdapat pada surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 3 yang berbunyi wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli tsamarati wa ja'ala fiha zaujaini itsnaini yughshil laila wan nahara inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, yang artinya wahwa, wa adalah huruf athof yang berarti dan, huwa artinya dia, alladzi yang, madda artinya menghamparkan, ya adalah fi'il madhi sulasi mujarrad dengan kategori mudha'af. Al-ardha artinya bumi, waja'ala dan menjadikan, fiha di dalamnya, fi adalah huruf jar, ha adalah dhamir yang kembali kepada ardho, rawasiya yang artinya gunung, wa anhara, wa artinya dan, anharon adalah sungai yang merupakan jamak taksir daripada nahar. Wa min kulli samarot, min artinya dari, kulli adalah setiap, samarot buah-buahan. Samarot dia adalah jenis jamak muannas salim dengan tandanya berupa tak mangkok. Jika dia merupakan mufrad, maka tak yang digunakan adalah tak marbutoh. Kemudian ja'ala artinya menjadikan, fiha di dalamnya. Ha ini merujuk kembali kepada samarot. Zaujaini artinya berpasang-pasangan. Itsnaini artinya dua. Karena zaujaini itsnaini mereka itu isim dan juga sifat. Zaujaini berupa isim yang disifati dengan itsnaini. Kemudian yughshi artinya menutupkan, laila artinya malam, naharo siang. Inna sesungguhnya, fi di dalam, dzalika itu, la ayatin tanda-tanda, liqaumin kepada kaum, yatafakarun yang berpikir. Kemudian pada surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 19 yang berbunyi wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'im mauzunin. Wal ardo artinya bumi, madadnaha dia berasal dari madda yang ditambahi dengan dhamir fa'il yang bermakna nahnu, kemudian ditempeli kembali dengan dhamir maf'ul mufrad muannas ha. Maka kategori mudha'af, huruf kembar yang berada di tepi dengan kembarannya dipisah, yang sebenarnya madda menjadi madada, dan dal yang terakhir dia disukun, yang artinya kami menghamparkan. Wa alqaina yang artinya kami pancangkan, fiha di dalamnya, di dalam bumi, rawasiya gunung, wa ambatna kami menumbuhkan, fiha di dalamnya, di dalam bumi, min kulli syai'in segala sesuatu, setiap sesuatu, mauzunin sesuai dengan ukuran. Kemudian pada surat An-Nahl surat ke-16 ayat 15 wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun, yang artinya wa alqa dia menancapkan, fil ardi di dalam bumi,
Rawasia artinya gunung, antamida agar tidak goncang, bikum bersama mereka, bersama hal-hal yang ada di bumi, dan juga seperti hal-hal yang ada di bumi segala ciptaannya, baik manusia atau makhluk hidup yang lainnya. Wa anharon adalah jamak taksir daripada nahar yang artinya sungai. Wasubulan jamak taksir daripada sabil yang artinya jalan. La'allakum agar kalian tahtadun mendapatkan petunjuk. Kemudian ayat Al-Quran tentang saintek yang berkaitan dengan masa dan waktu. Yang pertama pada Al-Quran surat Yunus yang ke-10 ayat 6. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Inna artinya sesungguhnya, fi ikhtilafil laili di pergantian malam, wan nahari dan siang, wa ma khalaqallahu dan apa yang diciptakan Allah, fis samawati wal ardi yang ada di langit dan juga di bumi, la ayatin liqaumin yattaqun sebagai tanda-tanda, ada tanda-tanda mengenai kebesaran Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masa waktu berikutnya pada surat Hud, yaitu surat ke-11 ayat 7 yang berbunyi wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti layaqulannal ladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin, yang artinya wahwa dan dia allazi yang khalaqa menciptakan as-samawati wal arda langit dan bumi fi sittati ayyamin dalam 6 masa, wa kana arsyuhu dan ada arsy-nya itu alal ma'i berada di atas air, liyabluwakum agar dia menguji, ayyukum ahsanu amala siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Wala in qulta jika engkau berkata innakum mab'utsuna sesungguhnya kamu akan dibangkitkan mim ba'dil mauti setelah mati, layaqulanna niscaya akan berkata alladzina kafaru orang-orang yang kafir, in hadza illa sihrun mubin tidaklah ini semua kecuali hanyalah sihir yang nyata. Kemudian pada surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 2 yang berbunyi Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha tsumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, yang maknanya Allah yang rafa'as samawati meninggikan langit bighairi 'amadin tanpa tiang, tarawnaha sebagaimana yang kamu lihat padanya, summastawa kemudian dia bersemayam, alal arsy di atas arsy, wasakhkhara syamsa dan menundukkan matahari, wal qamara dan bulan, kullu yajri li ajalin musamma masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan, yudabbirul amra dia mengatur segala urusan, yufassilul ayati menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, la'allakum biliqa'i rabbikum
agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Tuqinun bertemu. Kemudian ayat Al-Quran selanjutnya terkait dengan saintek adalah tentang matahari, bulan, dan juga bintang. Yang pertama terdapat pada surat Yunus surat ke-10 ayat 5 yang berbunyi huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinin wal hisaba ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Artinya huwa dia allazi ja'ala syamsa yang menjadikan matahari diya'an bersinar wal qamara dan rembulan nuron bercahaya wa qaddarahu dan dia yang menetapkan manazila tempat-tempat orbitnya lita'lamu adadas sinina agar kamu mengetahui bilangan tahun wal hisaba ma khalaqallahu dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu. Ma khalaqallahu dzalika, Allah tidak menciptakan demikian itu illa bil haqqi, melainkan dengan benar. Yufassilul ayati, dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya liqaumi ya'lamun, kepada orang-orang yang mengetahuinya. Kemudian pada surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 16 yang berbunyi laqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadzirin, yang artinya laqad ja'alna, dan sungguh kami telah menciptakan fis sama'i, di langit, burujan, gugusan bintang, wa zayyanaha, dan kami menjadikannya terasa indah, lin-nadzirin, bagi orang yang memandangnya. Kemudian terkait dengan saintek, ayat Al-Quran menjelaskan mengenai cuaca dan juga keadaan yang didampakkan oleh cuaca tersebut. Yang pertama terdapat pada surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 57 dan 58. Pada surat Al-A'raf ayat 57 yang berbunyi wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatihi hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun, yang artinya dialah yang meniupkan angin. Riyah artinya angin, sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah tersebut. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itu kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajarannya. Kemudian pada surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 58 dijelaskan wal baladut thayyibu yahruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabusa la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Nah, di sini menjelaskan pada keadaan yang terdampak dari cuaca yang sebelumnya dijelaskan pada ayat 57. Dari tanah yang baik karena tersiram oleh air hujan tersebut, tanamannya tumbuh dengan subur dengan izin Allah. Dan dari tanah yang buruk karena kondisinya tandus, tanamannya tumbuh merana, dia layu, tidak dapat menghasilkan sesuatu yang harusnya dipanen. Demikian kami menjelaskan berulang-ulang tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Kemudian ayat Al-Quran lainnya yang menjelaskan mengenai cuaca dan keadaan yang terdampak terdapat pada surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-4 yang bunyinya wa fil ardi qita'un
mutajawirat wa jannatum min a'nabin wa zar'un wa nahilun sinwanu wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukuli inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Yang artinya di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami pihak pencipta dari Allah melebihkan tanaman satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Jadi ada salah satu tanaman yang paling menonjol, yang paling difavoritkan karena rasanya yang paling sedap. Dan sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal dan mengertinya. Kemudian pada surat An-Nahl surat ke-16 ayat 14 yang berbunyi wa huwallazi sakharal bahra litakulu minha lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, daging ikan dari laut tersebut. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, dan juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya agar kamu bersyukur. Nah, dari sini Allah yang mengatur keadaan lautan yang terkadang pasang surutnya, terus kemudian ombaknya yang kalem dan juga yang besar, itu semua agar manusia tahu dan juga bisa menikmati makhluk-makhluk seperti hewan, ikan, dan juga makhluk-makhluk lain yang ada dalam lautan yang dapat dikonsumsi oleh makhluknya, oleh para manusia. Baik, sekian dari presentasi saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.